Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Yang kami hormati Bapak Amir Perjalanan Tim Armada Safari Kabupaten Sidrap, yang kami hormati Bapak Amir Perjalanan Kecamatan Dua Pitue. Cocok nih Dua Pitue. Ya. Bapak sekalian, hadirin hadirat beserta seluruh jamaah Tim Armada Safari, alhamdulillah jamaah Tayyuan Nyiwi dan saya kenal memang Tim Armada Safari salat berjamaah Kabupaten Sidrap itu tidak pernah kurang jamaahnya. Inilah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala masih terdapat di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita rela meninggalkan semua yang kita cintai, termasuk keluarga, harta benda kita yang kita cintai kita tinggalkan, dengan tujuan adalah untuk syiar agama Islam. Ya nahinasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berkata, di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang bukan nabi, juga bukan para syuhada, tetapi matu asorimun rinna pung Allah ta'ala, para nabi dan para syuhada ingin mendekati orang tersebut. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, agar napego ia rotawe, sehingga nabi dan para syuhada ingin mendekat kepada dirinya. Lalu Nabi mengatakan, itulah orang yang ketika di dunia saling mencintai antara dua belah pihak, tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama mana nih di kue? Ya. Digaga ya katelo rimasigita salo malori belata, dengan tujuan mempererat tali silaturahmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dirangkaikan maulid ya. Tama maulud sih ya. Riolo waktu nama maulud tawe engka talu napasadia atau riolota amrosedit talo, yang kedua soko, yang ketiga bura uti ya. Kowita soko engka mua di sekadang kagak soko na ya engka ya.
Ya ko talo ujami nasaba daerah Sidrap penghasil telur. Ko joke kiseng kapa ibu, ko tolo mali talo maka demi pole pangkajene, pole Allah kuang, pole tete aji, pole masepe. Berarti penghasil telur berada di Sidrap. Nah pasadia toriolota ya taluewe itu ada maknanya yang kalau kita pahami ternyata di dalam Islam sangat benar adanya. Sedih, telo, biasa kimandre telo pak ya? Ya ibu biasa kimandre telo. Angkat telo tak, bapak ki boleh wasa. Ya, ya itu salah bahas sih. Ya. Tapi setongan-tongan na motor je kapar roh. Apa makna talur itu? Maka dia teriolota alebut talo ki. Ya sange malebut talo narik ko ipalin na italo magalatere degaga mariase degaga mariawa. Apa maknanya? Bahwa iro narik ko pole ni mamaulu tawe kita harus meyakini bahwa manusia itu di hadapan Allah sama. Tidak ada seorang pun yang harus menganggap dirinya lebih baik ketimbang orang lain. Inarik kupura ni matu yang ritalona maulu dek nagaga kuatita maka dia mariase kak naiko. Jago kak naiko, cantik kak naiko, magerta kak naiko, dek nagaga yero. Itulah makna telur. Apa yang menyebabkan setan yang namanya dulu di dalam kitab Tanwirul Qulub, yero setange namanya asasil. Ya, asasil. Biasa kita setan apa ya? Biasa. Mabunuh setan biasa. Ya. Irita denangka apalagi kalau yunu. Ya. Asasil namanya. Setelah dia beribadah 1000 tahun kepada Allah, diangkat derajatnya. Beribadah lagi 1000 tahun, diangkat derajatnya. Beribadah lagi 1000 tahun, diangkat derajatnya. Sampai arwah sebu taung makasiwiang asasil. Lori pungala ta'ala tanpa kedurhakaan. Sehingga ipendre derajatnya ro asasil setingkat dengan Izkulna lil malaikatis juduli adama. Fasajadu illa iblis. Kami berkata, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Maka para malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia berlaku sombong dan menganggap dirinya lebih baik. Padahal arwahnya rosabu makasiwian setingkat dengan malaikat derajatnya, tapi karena menganggap ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api dan Adam itu diciptakan dari tanah. Nayya api malabbi nayya tanah. Jadi kesombongan menghapus pahala. Jadi akamana mati nulu ni masafari, mati nulu ni mak berejama, mati nulu ni mak kasiwiang, ajak kamana engka. Rilalan natita kesombongan, wah, mega napa kasiwiaku na yanu. Dia nawadi. Jangan sampai kesombongan itu menghapus amal-amal yang selama ini kita lakukan, sebagaimana asasil dihapus namanya, lalu kemudian namanya itu dirubah menjadi syaitan atau iblis. Jadi kamana menjadi Muhammad Abdurrahman asanna, tapi karena ada kesombongan ajakan apa jadi setatoki pungala ta'ala. Ya. Setan itu kan dari dua, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ini yang pertama, kesombongan. Di kopura ni mamaulu, dek naga kesombongan. Yang kedua soko. Biasa gimana soko pak ya? Aku engka dina puji ko soko itu nyeto sidrap. Ya. Maka nama sidrap kan penghasil beras. Ya. Soko itu melambangkan persatuan. Ya soko pak narik ko ikan mokamoy, biasa kimakam soko. Ya, biasa. Pede ikan mo, pede masih diwi. Narik koyak dempereng isokoi nalap bireng mapanyue naya masar serangi. Apa maknanya itu? Ini melambangkan persatuan. Aseding. Narik kodega agak asedita ini umat selenge, maka kita akan hancur. Bukan karena orang lain, bukan karena agama lain, tapi hancur karena umat Islam itu sendiri yang tidak bersatu. Narik ko pole mapa ketui, degaga wadita masuruga mamulang sagadin atau panritai. Ya, taman guruta amir perjalanan sidrap. Nah, amin. Ya. Kalina guruta, ya, tepan rita taman suruh mamulang. Tapi waktu na melo taman suruh mamulang, nampe melo nak kelecaka ajinna, mana wanawe.
Wah, mawewe kas sedinari ko ya melo tama suruga mamulang. Padangi malaikat, oh malaikat, saya malu kalau saya yang harus masuk ke surga pertama kali. Kata malaikat, kenapa? Makre masiri ka koto sugi nasabari wacarama nasabalena bangungi masigi nasabari paguru wanca di panrita nasaba engkana to sogie bangungi sikolewe. Oleh karena itu, kalau saya dipersilahkan masuk ke dalam surga pertama kali, saya meminta agar orang kaya yang dermawan itulah yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Tosogi malabuewe mamulangi tama surga, disusul topan ritewe dengan dua orang tadi. Di tosogi malabuewe tama surga mamulang. Nah yemo tosogi masih kee monrivi. Monrivi. Magi na monrivi na sebab belum tentu to tama surga. Orang yang banyak hartanya tapi tidak dimanfaatkan, banyak pertanyaannya malaikat. Di mana kamu dapatkan dan kemana kamu manfaatkan? Mereka ada paku tanah. Jadi itu sogina kue tim armada safari asum bagaimana nih orang parata dipakai mas safari. Termasuk mobil tak alhamdulillah syukur kami teh banyak mobil yang berjejeran. Di mana rumah jual tamu surga roh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ini pertama kedermawanan. Yang kedua ambona Nabi Taryasang Abdullah. Kemudian neneknya Nabi Taryasa Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Sang diplomatis. Jika ada masalah pada tanah Arab pada saat itu, mesti lesumana ngeri Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib itu dibaratkan ada seorang diplomatis yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, sama Pegadaian. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, Sabang Ketu tahu menyelesaikan masalah, tapi banyak masalah sesudahnya. Ya. Ini neneknya Nabi Ta. Kemudian ambona Nabi Taryasang Abdullah. Ayesi Abdullah dalam kitab sejarah dikatakan onro kanjaknya ro Abdullah, setiap wanita yang memandangnya pasti tertarik onro gertaan Abdullah. Ya. Narikun kasih makun rimi tewe kasih tanah puru ya nafu bini. Ya. Au kanjak naro. Ya. Ipo tanah puru ya nafu bini Abdullah. Bahkan ada perempuan yang datang, wahai Abdullah, jikalau engkau ingin menikah dengan saya akan memberikan kamu 100 ekor unta. Kira-kira narikui di Pak Irma Pak Kro. Meloki kah? Meloki di? Mabelim itu kucai. Ibu kami 100 ekor unta ya. Lo topi bu bene ki. Tapi karena iman, Abdullah mengatakan, saya tidak sembarang pilih. Saya harus memilih ibu yang terbaik buat anak saya. Makro kan hariko tomailom apa bini, saparangi makunre kami nama kesingi. Maka tampillah Siti Aminah yang dipilih oleh Abdul Muttalib, yang diistilahkan bahasa sekarang adalah wanita pingitan. Esangnya wanita pingitan, iya panasun harikon keperlu. Pada makunre takwe. Ya, pada paye, pada. Iya panasun hariko joka masafari. Ya kung kecerita salah dik ni gagay. Sesa. Itulah Siti Aminah. Ya. Kemudian selanjutnya rahasia kesuksesan Nabi adalah ambona Nabi Abdullah tidak terpengaruh dengan wanita lain. Kemudian Siti Aminah juga menjaga diri. Lalu kemudian keduanya ini adalah orang-orang yang selalu memakan harta yang halal. Ya Abdullah denangkan Andre anu harang, Siti Aminah denangkan Andre anu harang. Inari komelo ki papada jajinna Nabi taro, idi bapak si bawa indoe ajak lalo tandre anu harang. Ya. Pak biasa tuh sustas anu halal moje, maka daga yasa nasa pura mani wala utina ya anu nampe welau. Ya, bahkan angkato saat dampak kidi loka dupe ki manre manu kebolewe. Purana manri banu bali bualan sata dampak ki manunta tu geresa ki. Lo macei na manuta na gere de nelo permisi to lo macei na lena je geresa nulito fi manri. De na halala elo yolo na payala. Ya. Ini kan keadat istiadat yang sering kita lupakan. Ya. Saya teringat dengan kisah Abu Hanifah. Ada seorang pemuda yang bernama Nu'man. Ya Nu'man seorang pemuda
yang suatu ketika di pinggiran kota Kufa dia berjalan, malalalang eronae pemuda yang bernama Sabit, malalalangi si koma malalana malufui runtu si di apel, yero apelnya na runtu na sabato malufu runtu andre langsung andre, buat tunna andre si polo, tapa talinga cenya pula nukuye, ya, nale si polo nandre si polo napi talinga, cenya pula nukuye. Kamu tuh biasa dicapun yang tahu dia betul talinga. Bah kalau sih malawan di pemon. Napi si tengah nandre, sadar ini bukan milik saya. Dan dia ingat satu hadis Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Jikalau ada barang yang haram tumbuh dari daging ini, maka tidak ada yang membukanya kecuali api neraka. Metolak dan nih, wah man rasa kakesi. Tak kalah pun nih wandre si puluh. Suatu kesimpulan, saya harus minta maaf dan minta kehalalannya siapa yang punya apel ini. Jo kena sapa. Angkat nuruntu, nasa tak dampanga kalau kami lo halalakna ya apel tak satenya nuku Pak Jama mak iya. Di mana yang punya? Katanya di sana, jauhnya sepanjang 5 mil perjalanan. Bilanar nalaleng, nasapa. Singkat cerita, gangkana nasapa naruntu. Maka dia juga punah darah aku yang ronahe penjaganya ini. Nah, saya kenapa? Maka dengke apel tawakatan ni kasi wandre si polo. Oleh karena itu tak halalaka kaya si pole. Dan saya akan kembalikan yang sepotong ini. Kalau bapak atau tuan tidak menghalalkan, man rasa kakasi ranah kata aku. Coba yang ka batina tepan nampir si polo nandre. Nah biasa mo tahu safi maloto-loto na nala na dinatalinga. Maloto-loto ni safi netenalahi. Dia pernah talinga, marak ni talo na tenay nesang, kasi wani fema, dia na talinga, karena iman yang membawanya. Nah, sehingga sampai di sana maka dia rona ini yang punya kebun itu ada satu syarat yang harus kau penuhi agar saya menghalalkan apa yang telah kau makan. Maka dia rona agar syaratna, sedi syaratna yang dari itu pubene wi anakku. Wah, maka dia tina wah ceme kiye. Ceme kaya ya tuh pemala pelna lo si fubini anak. Saya informasikan agar kamu tidak menyesal. Maka dia anakku pertama buta dena kita, yang kedua tuli dena ringkalinga, yang ketiga bisu tidak bisa bicara, dan yang keempat lumpuh dena joka. Maka katina sefa aja na ceme kasih man rasa matu ia itu mak bene lo kitungkan ini tuh patungkai dia nak bicara. Dia na ringkalinga, dia na joka. Lupa tu yepa matarue. Lupa yepa apa dia na joka. Tapi okalah dengan satu keyakinan, lebih paan rasa-rasaku matur resermun rina pung Allah Ta'ala. Kalau barang yang masuk ini dalam tubuh saya tidak bapak halalkan, lebih paan rasa-rasaku resermun rina pung Allah Ta'ala. Begitu. Sehingga makanya kalau loe taruh ni ria, saya rela menikahi anak bapak dengan kondisi seperti itu. Yang penting tak halalaka, akhirnya menikah. Di malam pertama isuruh ni tama kamarana tama ni masih lesila pak man rasa kasih nabuta dia nak kita ye pekuni carana nabuta je agalonita dia beri salam assalamualaikum mate pole ilala wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih tafsila tina natimpa tangae nabawi jarina lakaina joka je. Lalu mengucapkan selamat datang wahai pangeranku yang telah lama ku nantikan. Mati ji. Tariolo tadam pengka sana tagi saka. Baracanya beniku iku. Maka damagi maka na ambota buta ki. Na desa tata buta. Sesena nita tapana alhamdulillah bulan purnama naco cantik manohara. Naco cantik manohara. Cede na sasalena. Betul apa yang dikatakan oleh bapak saya. Memang saya buta oleh karena saya tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya tuli oleh karena saya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Saya bisu karena saya tidak pernah membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan saya lumpuh oleh karena kaki saya ini tidak pernah saya jalankan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Dari perkawinan ini Bapak Ibu sekalian, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Abu Hanifah.
Tisan mau Abu Hanifah Pak, Tisan. Tisan. Beli bola tak? Beli bola ana. Abu Hanifah itu pendiri mazhab Hanafi yang menjadi ulama manci itu panrita anak-anak. Kenapa? Karena ibunya orang beriman, bapaknya orang beriman, tidak mau memakan sesuatu yang haram. Coba Bapak. Ini haram. Sehingga pepatah mengatakan buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi kalau kita menanam pohon di pinggir sungai, na pole lempe, na buah buana, pasti nala lempe malebe lalauna. Apa artinya? Namuni makasing ambokna, makasing indona. Tapi kalau lingkungan itu seperti arus sungai dan dia jatuh di arus itu, maka dia akan jauh dari orang tuanya tanpa kontrol yang tak terkendali. Jadi namuni makasih amboe indoe, makasih topa tu lingkungannya, kontrol topa tu. Ya, makanya Luqmanul Hakim mengatakan belajarlah kepada ayam. Ya. Kenapa ayam itu? Ayam itu tidak pernah terkena pengaruh lingkungan. Ya. Dia nang kadang kalinga maka dekor manwe, nang kena pengaruh lingkungan. Kenapa? Karena induk ayam pada saat dia masih kecil, semua induk ayam itu mengabsen satu-satu anaknya ketika masuk di kandang. Nika pide gaga, nih. Narik kuangka de gaga sedih nasapa, iya pernah aja sapa narik kena runtui. Apa kamu carata Pak? Yap sing anak lu masih gie. Abdurrahman, Abdul Majid, kemana nih ga? Diga sedih sapai. Ini yang pertama, rahasia keberhasilan Nabi adalah orang tuanya makasing. Jikologi makasih, pakasing ale tak makukui. Makanya Nabi mengatakan, didiklah anakmu sebelum 25 tahun sebelum mereka dilahirkan. Apa maksudnya? Mapa mulai Indo si bambu harus makasing. Itu pertama. Yang kedua, rahasia keberhasilan Nabi adalah nasabah Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Umur 2 bulan dalam kandungan mati bapaknya. Umur 6 tahun mati mamanya. Jadi dia pernah balik ke mati mana tu pajajanna dia nak kena maduraka. Sehingga maka dia panritata toriolota. Nah nigi tahu maduraka rito dua pajajanna maka lecca ina marutum maka tanni marunrung marapatelo mapolo sangile temite forum pajalino nan ya akhira. To maduraka rito dua pajajanna tidak akan mampu mendapatkan nikmatnya hidup bahagia dunia dan akhirat. Bahkan pada saat Nabi berada dalam kandungan, wih kanjakna pengluta Siti Aminah dia nang kena ngideng. Aru. Jadi itu nang ngideng Pak makun re gara-gara itu bapak mengaku muki. Mengaku ki atau deh. Kok dia mengaku buktina waktu nak darah beneta dia nang kena ngideng. Iya mina ngideng pura minta hubele berarti dia nasabar mengaku atau tidak jelas pasti. Mengaku nih Pak. Dan kena ngideng. Yang kedua, pada saat dilahirkan Nabi, Siti Aisyah tidak pernah merasakan apa-apa. Sakit tidak pernah. Dina pada makunda tahu kasih pedina jauh na. Pedila ada kasih jauh na kasih. Dia nemeta topeng sama penrito ya sih. Kau boleh si pedina jauh sih, kau boleh nyaman na terus sih. Seperti itu kayaknya. Lalu ada yang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Oh ternyata ada malaikat Jibril yang datang memberikan doa kepada Siti Aminah untuk dibaca pada saat dia hamil. Doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. U'izuhu birabbil wahidis samad min syarri kulli zi hasadin isa hasad. Itulah yang dibaca sejak hamil sehingga dek nengka nama ngideng, kemudian nasan reguruta siapa yang baca doa itu terhindar dari keguguran, dan yang ketiga siapa yang membaca doa itu maka akan dimudahkan pada saat melahirkan. Hadirin hadirat jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah hanya 2 kali sakit. Kedua mimalasa nabita. 1 kali sakit demam, 1 kali sakit kepala. Harun nabita. Umurnya 63 tahun. Dia napadi di malolomopi. Akan nani padi isi, padi ulu, padi alale, padi watakale, padi aje, padi utu, padi docili, padi ati. Igana padina. Ana ina paca purangnya malak daya, padi ati.
Tapi insya Allah nareko ti safari ki Bapak Ibu sekalian tadi ro padia tiwi. Insya Allah, amin. Ahad. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat kita sekalian. Pertama, Nabi mengatakan, nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa iza akalna la nasba. Kata Nabi, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum kami lapar dan berhenti makan sebelum terasa kenyang. Bahasa Ugina, iya panandre nabita nareko malupui, nareko manrewi, de pana maso napa jadi manrewi. Aku maroga kira-kira bati tak manre. Ya. Nape nomor rosi di si balik kami mani? De pana malupu manre si. Nareko manre capa aja. Nasa toriolota manre batito. Sange manre batito selorong per manre soko, manre si talo, per manre talo, manre si soko, manre si talo. Nah tahu seorang bapak, ya sange mate. Terimana nih keluarga na Bapak Ibu sekalian. Ida punga nih kita we kasih mate nih lakiku, maka itu nih anak we kasih mate nyamboku. Sehingga ketuk perese, waktu nai perese ke dokter kacau-cawa dokter Maka dia bini nawa, magi mu cawe ka dokter mate lakiku, magi mu cawa, aga salahku. Macam itu nih anak-anak, magi mu cawe ka. Maka dia ucawa tak dampeng ka. Cuma ye tu matu atai dia pernah mati, dia sana mati. Cuma dia minum lemanya awan ataroso. Solat dai. Najin nanre. Solat dai. Itulah makanya di dalam agama kita makanan dan minuman itu ada 3 hal penyebab haramnya makanan dan minuman. Pertama, haram karena zatnya. Jikalau makanan itu haram karena zatnya, kata Nabi, ma'aksara kasiruhu fakaliluhu haramun. Apa yang zatnya haram sedikit banyaknya maka hukumnya adalah haram. Misalnya alkohol, anggur, anjing, babi. Jaka maka deki wai mata ko kasa dilo kam minum enu ngamape waju. Namun icede si tetik den awat ding. Karena zatnya yang haram. Jaka maka deki mafad diuluk kul kam manre bawi. Misalnya kalau itu menjadi obat, den awat ding. Kecuali dalam keadaan darurat. Biasanya darurat, hukumnya tetap haram, tetapi bagi dia karena darurat maka boleh dia makan. Kenapa bisa darurat? Nariko iro lasata Bapak Ibu sekalian, maka di dokter ahli meteor dokter memang mengatakan iro pak lasata ibu meteor di napeso nariko mandreki asu misalnya. Dokter ahli pak, kok dokter boli medena wading. Jika atau ini mika maka dan nunle ka apa nareko menuka anggoro menuka bir enunga mapewanyo ka pasota koku kuka fatta medena wading kafanna pa dokter sesuai dengan penelitian sesuai dengan kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, makanan dan minuman itu haram karena berlebihan. Berlebihan ki manre. Napele kele tapa minuni teng 5 kaca. Naperoele tangaso minu si kopi 5 kaca. 10 ni kaca. Ya, depigan rena. Tapaliwangi nasabari namabo, maka sesuatu yang halal itu berubah hukumnya menjadi haram. Menu ke kopi, taluluaki, nataro kopi nasabak megalada itu inu 5 panteng. Maboki nasabari, kopi itu adalah halal, tapi cara kita mengkonsumsi berlebihan berubah hukumnya menjadi haram. Yang ketiga, haram karena cara kita mendapatkannya adalah haram. Halalai taloe, halalai manue, halalai sokoe, tapi nareko anunna bali bolata yang alai, talona bali bolata yang alai, manuna bali bolata yang alai, halala taloe, halala manue, tapi carata poliangi haram, maka hukumnya juga menjadi haram. Korupsi uang rakyat halal, tapi kalau diambil dengan secara bukan hak maka haram. Cara mengkonsumsi, cara memakan, cara mendapatkan zatnya itu adalah merupakan syarat haramnya makanan atau minuman. Jadi ini pertama, sehat Nabi oleh karena selalu menjaga makanannya. Makanya kata Nabi, aslud da'i al-batnu. Sumber segala macam penyakit adalah perut. Kota jagai perut tak berbuat tak ye? Agak bahasa sidrat nama buah? Ya, wetang. Dari kota jagami tata Bapak Ibu sekalian dari makanan. Bahkan Nabi mengatakan sumu tasiku, berpuasalah agar kamu sehat. Itu satu. Yang kedua,
Nabi sehat oleh karena selalu membaca Al-Quran. Tentu ada pertanyaan, magi paledi ma biasa matona rekko malasaki ibaca kurangi mapadi sita ibaca kurangi mapadi uluta ibaca kurangi mapadi babuata ibaca kurangi magi na pede mapadi mi biasa pak ya. Padahal kalau dulu Al-Fatihah ada seseorang raja yang terkena sengatan kalajengking, dibaca Al-Fatihah 7 kali oleh sahabat Nabi langsung sembuh dengan izin Allah. Tapi magi pada idik mah biasa rom. Bi keserati baca Al-Fatihah, pede menghitung-hitung lu. Pede baca, pede menghitung. Kenapa demikian? Perbedaannya kita dengan Nabi. Nabi itu sakit atau tidak sakit selalu membaca Al-Quran. Ya mutu idik, ya bisa mengaji nari koto malasa. Ya, nari koto dia malasa, we kutu mengaji. Aku tulada. Nabi selalu berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Sama dengan keyakinan Nabi Musa. Wattuna pengelutan Nabi Musa mapa diisi. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian tahu yang namanya padiisi. Kama padiisi ta lasanna tu Nabi Musa. Jadi aja tak heran aku mapa diisi ta. Wattuna mapa diisi Nabi Musa dia berdoa kepada Allah. Secara langsung dia bercakap dengan Allah. Karena memang kelebihan Nabi Musa adalah wa kallamallahu Musa taklima. Dia mampu berbicara langsung dengan Allah. Puang, apa diisiku tapi mereka kasih papa burah. Kata Allah, wahai Musa, ada rumput di sebelah rumahmu yang namanya rumput tiflani. Maka ambillah rumput itu dan letakkan di gigimu. Nah, oleh pengelutan Nabi Musa, nah taruh kisinna. Alhamdulillah berkah izin Allah langsung sembuh. Kanjana Pak Burero. Aladu. Dena meta mapat disi isinna pengelutan Nabi Musa. Jok kemale rola due natari berbalik. Apa yang terjadi? Dia sana nasau na yekia tambah sakit giginya Nabi Musa. Lalu dia berdoa kepada Allah, puang. Wattuna famula malasaka ia motoru pake madisika. Kedua kalinya ia motoru pake ma pede malasa ma. Kenapa begini ya Allah? Kata Allah, Musa, wattuna famula mapadi isimu. Kamu berkata, wahai Tuhan, itu artinya kamu minta kepada saya. Kamu yakin bahwa saya yang menyembuhkan dan kamu minta obatnya kepada saya, maka saya berikan obatnya kepadamu. Upasau kok. Adapun yang kedua, wahai Nabi Musa, kamu yakin bahwa rumput itu yang menyembuhkan. Makanya kamu tidak berdoa. Kamu langsung mengambil rumput itu. Kamu yakini. Maka dayiro ala du'e mapasau. Maka saya tidak berikan kesembuhan kepadamu. Maka ini dibateta ya nari koto malasa bapak. Koto malasa, ulir ka dokter magati. Ulir ka sanro yano magati. Ngarahi lo pungalatala puapadiku kasih Salatlah 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Pura pi lapor ke pungalatala, ini pus sanro, tapi aja na sanro sembarang. Nah, ya. Pemakan Nabi man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal salatu 40 yauman. Nah ini kita boleh bisandro tepu-tepuwe, nana percaya maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nauzubillahi min dzalik. Kojokan ni maka dapur sandro, tadi kasih ulah waktu ini kasih malai, saya bali bolamu tuh. Fatalum itu fatapuna bali bola. Padahal kota Malasa, Malasa anakku ini kalau saya biasa talum itu fatapuna, kocanya bali bola tapakan naiwi, nene rumah tewi lah saya. Yang ketiga engkat matina. Yang ketiga engkat to pakan navy. Imir tepuna tu sandro jajanan ta sandro mana setepuna. Fatapula sona dene terima sampai jata apalagi narkomate kiro dalam waktu 40 hari nauzubillahi min dzalik. Ini Nabi selalu membaca Al-Qur'an. Si mata baca kurang. Ya. Makanya Ibu di Iran ada anak yang baru berusia 6 tahun dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Napi anda tahu kalau 6 tahun itu kelas berapa? Kelas 1. Napi kelas di SD nafal ni 30 juz. Pada naik pengaji tae imam kita alhamdulillah kumapa kurosa dana lo mofi je apa aja nih? Lo mofi? Kebangsaan rumah patarawe. Namukah fatasi jasirakang? Lo toki? Kode nalari? Untuk kasihnya baca anar. Ya.
Lalu ditanya ibunya, kenapa anakmu baru 6 tahun bisa menghafal Al-Quran? Maka dona, ada 2 hal yang selalu saya lakukan, mungkin bisa menjadi pelajaran buat ibu sekalian. Pertama, nariko nafas susu anak-anak, si mata, dek nafas susu kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Majene. Jadi bu, kalau kita susu anak ta, ajene kiyolo. Ya, kau ambona aja nah. Jadi majene yolo napa mapa susu. Nah, kenapa? Saya ingin agar saya bersih dari semua dosa. Lalu kemudian saya susukan anak saya. Coba bayangkan. Kenapa? Nah sabero ketemu majene, rata-rata yang dicuci itu adalah anggota badan yang selalu berdosa. Limata, timuta, matata, rufata, ducilita, ajeta yang senantiasa berwudu. Jikalau orang sufi melihat air wudu itu, makanya dikatakan air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa tidak mensucikan? Karena kalau sufi yang melihat air itu ketika kita berwudu, maka dia akan melihat warna air itu warna hitam. Kenapa hitam? Begitu berguguran dosa-dosa manusia ketika berwudu. Coba bayangkan. Majene yolo budi, majene. Yang kedua, nariko nafas susu anaknya, dia tidak akan berhenti membaca Al-Quran sebelum anaknya berhenti menyusu. Iku apa susu cuma mata mengaji. Aro. Apa kamu mau di budi? Apa kamu terus? Ya. Lagu danduk mi, lagu ogi, teman jadi artis, mengaji. Logikanya seperti apa? Ini denang katoma kursus bahasa Bugis, denang katoma kursus bahasa Indonesia. Tapi kenapa umur 6 tahun, bahkan umur 1 tahun, umur 2 tahun sudah bisa bicara dengan bahasa itu tanpa kita kursus? Kenapa? Karena kebiasaan mendengar. Itulah yang diperhatikan ibu tadi, selalu memperdengarkan sesuatu yang baik, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi sehat karena selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, Nabi itu sehat oleh karena selalu menjaga hatinya dari penyakit hati. Nabi tabu degagala saati kuatinna, padiati, sireati, takabur, semua penyakit iri hati tidak ada dalam diri Nabi. Makanya sehat. Nyari kong kato camatin romatana tanei morosedi detoga gain renah. Pangkat tu tau camatin romage megaladin renah. Naya inrange iwaja apa najaji. Narikudin iwaja kilino, iwaja ku akhirat. Maka Nabi siapa yang memiliki hutan, lalu kemudian dia berniat untuk membayarnya di dunia, lalu kemudian berusaha, na ye kedalek na metomi sama kunru, maka orang seperti itu Allah yang akan membayarkannya. Ye mana rekko, dek gagannya na lompajai, engka si wasere na sa tarumelu ifutara. Di sana mau aja talona yano tarumi ifutara yolo. Ifutara ma futara pina mafutara ai. Si kumana futara na capu di na tawe, de na wajai. Ayena matu de gagana kemajarang kecuali amal kebaikannya yang dipakai membayar. Enor matu to cipuru. Itu gen reta budi. Itu gaga. Ekong kata wajai. Nabi itu tidak ada penyakit hatinya. Bahkan suatu ketika dalam sejarah Nabi nariko meloi masuma sampai subuh tiangka kafire titaritai kiolona bolana nabita. Jadi nariko masu nabita leta sitai kasih alkan wudu. Bapak Ibu sekalian, dalam fikih Islam menginjak najis itu tai anjing, tai manu, tai cicak itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak ada di dalam fikih bahwa yang membatalkan wudu adalah menyentuh najis. Cuma dek mina wadiki mas sempajang, nah sabangkan najis si kuatak kaleta. Nah ketika najis itu dibuka alias dibersihkan dan hilang najis itu baik rasa dan baunya maupun bentuknya, maka boleh kita sholat kembali tanpa berwudu terlebih dahulu. Itu fikih. Tapi nariko majen deki lebih kesipah. Deto nama resa lebih pak kesina nariko to majen nih. Ya, tapi nariko de deto nama rigaga. Tapi lebih pak kesina. Kako to masafari lebih fakasina meloyala ya wekatalu yarna malolesu titaritai kiolono bola nabi ta sabara nabita nanti hari keempat
Dia nyigaga taye, kalecai Nabi tak, kok tumbeng tidak ada? Nabi bertanya seperti itu. Akhirnya Nabi mencari siapa orang ini. Naruntu Nabi tak, oh ternyata orang itu sakit. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Hadir Pak Beneta tak ganti-ganti wi. Ganti-ganti. Papa Nabi tak, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi itu sudah jujur, wahai istriku yang hitam. Buraka kopi papa ada bolomu. Adi wadi. Ganti-ganti wi. Ondi onro lolomu wita. Itu nya po musi mata lolomu po seding. Onro lolomu dia bagi simu. Main ada ke sini capu nih. Maka nama akun ria aja mau ganti ke apa kurui. Panggilah istri dengan panggilan yang baik. Oli ya Humairah, engkau kebepatan di nasa engkau isrun Allah Ta'ala dokur kak. Nabi membungkuskan kue lalu membawa kepada orang yang sakit. Iritana ki to malasero nama kademan rasa na ye. Pasti melo balas dendam Nabi ta. Tapi apa yang terjadi? Nabi masuk ke dalam rumahnya dan membawakan kue. Na capu-capu ya rotawe mamuare na pasoko fungala taala kebe petanrihe. Coba bayangkan Nabi ta. Bu, inarikon ka to cerita ki ko pasai. Ko botinge agat tiki jokka bolata masang kerakangi. Napa tatirang? Kako to mamololoki maciri Nabi ta. Jadi narikuan ka mapa korona cerita ki asanggara ke magati na poyoki terima kasih banyak. Sama dengan Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang menceritakan kejelekannya, dia bungkus kurma lalu tulis syukran kasiran, terima kasih banyak. Wahai Imam, mari kita terima kasih na cerita ki jata tuh. Maka dia terima kasih karena nasabah tanpa tidak sadar dia mentransfer amalnya kepada saya. Tanpa saya harus berbuat kebaikan. Jinarikun ke cerita ki bu amak koki lete apalan tuh. Papada ko tapi ikiringa ki pulsa din sedih tapang ketama. Ya, sedih. Ya minariku cerita tahu mace itu ki cerita satu sama. Degagi lolongan. Degagi lolongan. Itu kan jangan kau sabar na cerita kita lo duangi madece. Begitulah Nabi. Bahkan Nabi tawatu nama sampajar yolona kak baik datang Abu Lahab nala paruna ontewe nafa geno-genoi Nabi ta menangis Siti Fatimah ya Abi masih bawa aku minta ki na capu-capu anakna anakku la tahsan jangan kau sedih sesungguhnya ini adalah ujian dari Allah dan mereka tidak tahu kalau saya adalah Rasulullah utusan Allah kanjak Nabi ta nyari kon ketomanu ki bu demi itu nise makanan niga ya nareko purania sanggaraka bu papa de ronai batina Nabi ta itirangi bepa na cerita mau fikir mau riwe dek satu tak masalah nah ye kalau meni mandre sanggara sih bahkan narampe toriolota kalau ingin agar hati kita bersih dari sifat iri ya sangi iri pengertian singkatnya susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah itu iri. Papa de ibu koto makarisa ya biasa ki makarisa biasa koto makarisa napa igocang ya sange nacanya setamnya na sepuh alina situ pekarna syariat itu bibitnya syariat ro maka dia teriolota agar penyakit hati itu hilang dari tubuh kita narikko pelek meliwi bali bolata motor baru kalau mana ini meliheleng ya meliheleng maka magito sito maliheleng o nariko melo ijo kasengka bali bolata na diga nagandeng tata aja ka kasi wala heleku nyaman na kumakasingat kita daripada mapadiati ki dupa ase tawe mali motor mapangaring-ngaringin di malasa marenek ki coba bayangkan penyakit hati ini bahkan lebih lanjut maka dia toriolota nariko mali bali bolamu oto baru kalamana iko mak barasanji ya ini mak barasanji pak ya tengerangi bu kembali bali bolata foto baru agati ki mana suto mak barasanji kemakutana funna otewe magito sini di mak barasanji na cenye di mali oto baru maka da alhamdulillah syukurka maliki oto baru syukurlah deka maka da mage 20 menit ni Pak Boti Wijay ya angkana matu wadi mantra-mantra syukurka maliki oto syukurlah deka dek kasi usapa mabela. Apa yang terjadi? Nareko joka ki matu minreng oto na tapi rengan oto talo ni kasi antara baja wijewe li Pak Boting. Setala ni oto tu ne di tu mak berasanjingan ni. Kanja na budi. Ne di tu mak berasanjingan ni. Tala ni.
Itu kalau hati bersih seperti Nabi. Jadi dia meto galasana Nabi ta pana sabar watina dia galasa. Pai mo puro dilase ke we kasina bali bola ta made cene katosi di timalasa. Ya. Penyakit hati ini. Jadi Rasul sehat itu karena menjaga hatinya. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khatab. Upati ka kuruman pole risipa siri atiwi. Nasaba siri atiwi maja puna nanri widi cingi pada toha akan rina afiwi ri aju marakwewi. Nari komanasu kibu aju rakku inasu. Paduduri afi capu. Kayak begitulah amal kita yang mungkin segunung banyaknya dengan amal yang kita lakukan. Karena iri hati yang kita miliki, capu malata dini sedih. Mengolok kira lompong alata lah puateganya malakwe nol. Masih reati kok. Nah, coba bayangkan. Inilah Nabi ini. Makanya Nabi mengatakan, Inna fil jasadi mudga, isa saluhal jasadu kullu, wa isa fasadal jasadu kullu, ala wahyal kal. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada daging yang kalau daging itu baik maka baik secara keseluruhan, dan kalau daging itu jelek maka jelek secara keseluruhan. Ala wahyal kalb, itulah hati manusia. Sehingga orang mengatakan hati manusia itu diibaratkan sebidang tanah. Jikalau tidak digarap maka akan tumbuh rerumputan. Lama kelamaan tidak digarap maka hewan akan datang kepadanya. Lama kelamaan tidak digarap itu hati, maka hewan buas seperti singa, harimau akan datang makan di dalam hatinya. Sehingga timbullah manusia yang hatinya rusak, sehingga modelnya manusia tetapi sifatnya bersifat binatang. Coba bayangkan hati ini. Keempat, Nabi sehat oleh karena senantiasa bersedekah. Dia apa aja masih dekat Nabi tak sosok. Nabi mengatakan, "Dau mardakum bisedekah." Obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Makanya diistilahkan engkau tuh istilah matolak bala. Biasa kita ya, matolak bala. Biasa. Ya. Cuma biasa mero carane te matolak bala nareko jumai na tirengi pu imam manu bicu. Si bakaluku na pelu itanang. Benenge ya pu imam makane manang ka manu bicu taleka lo agai. Lu fanri metta panapa morupo li balu de gallina. Molesi ka kaluku. Lo waga kaluku napa itu litanang eh. Nule mate kan apa mabuah. Sepatola bola aku pu iman tabacaan ka doa. Ya sange tolak bala Pak, dua hal kata agama. Pertama, dengan memberikan makanan, tut'imut ta'am, memberikan makanan. Yang kedua dengan bersedekah. Wadi jaji apal-apan reta risesen atau miskinge fakiree anak-anak yatim. Maka dengan pahala itu ada musibah yang akan mengenai kita. Allah menjaga kita. Kemudian sedekah. Bukankah Nabi mengatakan sesungguhnya sedekah itu menutup 70 pintu musibah. Pada pengigas sedekah tak. Ya, bahkan ada orang yang ketika sakit ganas tidak mampu disembuhkan oleh dokter, lalu dia mendengar hadis Nabi bahwa obatilah orang sakitmu dengan sedekah, maka dia ambil hartanya yang tersisa lalu kemudian dia sedekahkan. Alhamdulillah dengan jalan itu Allah memberikan kesembuhan. Ya rekong kata Pak malat dak lasana siabu di mak dokter nadega Pak burna cocok. Coba-cobalah sedekahkan harta dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Inilah penyebab Nabi itu sehat. 52 menit. Ya. CDP. Ya, CD mani. Ya. Karena setelah ini saya punya acara di Kecamatan Gilireng, nasihat dan penih. Ya. Jam 8:30. Dan saya cuma naik motor ke sana, mudah-mudahan tidak hujan. Ke bosi, temak bosi-bosi sih Pak Masena Pungla Ta'ala. Dengan dakwah insya Allah tidak ada hambatan, Allah yang menjaga kita. Amin. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah orang yang senantiasa menjaga perilakunya. Contoh kecil, Nabi kalau duduk dia napo di pendek ajena Nabi ya tapi pendek aja tak Pak. Tapi pendek. Ya Nabi kot tudangi dia sana po di pendek ajena. Tapi canya di wasang kacanya toki di tapi pendek aja tak Pak. Aja tak panonoy. Nabi kalau duduk dia sana po di pendek jari ajena, dia na po di mapeli sojo. Kenapa? Karena Nabi itu takut orang yang di sebelahnya merasa tersinggung. Dia menjaga perasaan orang. Kadang apa adik ko ipa lempo jeta mata koki metal ada pacar mereka dia tuh tersinggung.
Ta? Jadi pinrime jeta Pak. Ini kalau ki macer Nabi tak tahu nona nih memang. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum lisiwaki inda kulli sholatin. Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan untuk bersikat gigi. Dalam bahasa modern, asiwak bahasa Nabi, untuk menyikat giginya setiap kali sholat. Kenapa? Nabi itu senantiasa menjaga perasaan orang. Ajak kamana mas sempajaki, nadena makasih bau nairona. Allahu Akbar. Kita khusyuk dengan sendiri, tapi merana swalita. Magi na merana mana kaji taliwa bau na ye. Main na dita cemen apa juga mas safari. Ternyata di kapur mana mau kicame. Begitu Nabi menjaga, makanya Nabi menganjurkan memakai wangian ketika pergi sholat berjamaah di masjid, agar orang tidak tersinggung dengan bau kita. Makanya Nabi tak mana salah ada kongkai. Lalu Nabi tak berjam-jam irsamuh maka depura lalu kuna Nabi tak. Kenapa? Karena baunya wangi. Bi engkau nak Nabi tak kue, weh wangi baunya. Biasa mantu tidak, weh engkau yang nak lalu kue. Dek mina mau wangi. Nabi menjaga seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu nama piara bembe nabita. Iya ro bembe na nabita. Napa tama ni bembe na nabita tak pelepai sedi. Waktu na lepas sedi na lalungi nabita. Meta na lalu nabita puru nabita lalungi. Tapi bembe pede lalu pede lari. Jadi kung kato pede lalu pede lari agak sana. Idi mitu makadah. Pede lalu pede lari. Bembe aku tahu mau tahu sana. Ya. Akhirnya meta napa natika nabita puru nabita puru to bembe. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na cabu-cabu bembe na iko puru iya puru to. Napa nakka bembe nabita nagiring itama kandana tanpa marah sedikit pun. Beningor ka apa idi ibarasaki ni. Mana ka bembe siya buka nalalung. Ibarasaki padi. Ya, sedangkan ke manu mimen reko boleh nirim Pak. Apalagi ke puri lalu puru ki tanpa balas dendam. Nabi terhadap binatang pun dia tidak mau menyakiti, apalagi terhadap sesama manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sehingga inti daripada maulid kali ini adalah bagaimana iman kita kepada Allah itu selalu meningkat. Akhirnya tempat dari kepada meningkat tempat ikut sekalian ada refleksinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada benarnya.